Tetapi untuk Indonesia, kita tidak perlu pakai pertimbangan yang terlalu jauh juga. Jadi di Indonesia ini tidak bisa dilawan dengan sopan santun. Nggak ada itu yang cerita begitu. Karena kalau kita menempuh sistem keadilan yang diinginkan oleh identitas agama ini, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Indonesia tidak sopan memperlakukan seseorang yang mereka tidak kehendaki. Jadi kalau kita biarkan begitu saja, ya berarti kita mengalah kepada keadilan dan kebenaran. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Ya, saya mengikuti tadi di mana ada pembicaraan yang sangat serius berkaitan dengan tuntutan-tuntutan kita. Jadi saya setuju masukan dari Pak Pute dan Pak Santiamer ya, di mana memang kita harus bergerak sistematis dan juga terarah, karena selama ini ya mungkin kita masih di dalam tahap-tahap yang ya banyak pertimbangan memang. Tetapi untuk Indonesia, kita tidak perlu pakai pertimbangan yang terlalu jauh juga. Jadi ada cara yang pragmatis. Karena kalau kita menempuh sistem keadilan yang diinginkan oleh identitas agama ini, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Oleh sebab itu ya kita harus benar-benar sikat Pak istilahnya, karena kebiadaban yang ada di Indonesia ini tidak bisa dilawan dengan sopan santun. Nggak ada itu yang cerita begitu. Karena semua ini diputarbalikkan. Jadi apa yang kita tuntut kalau kita memang mengikuti keinginan kita yang tadinya ya sopan dan segalanya. Di Indonesia tidak sopan memperlakukan seseorang yang mereka tidak kehendaki bergerak di Indonesia akan di framing dengan cara mereka, dengan fatwa yang akan dibuat-buat supaya orang ini tidak bisa berkutik. Apakah ini kita bisa menerimanya begitu saja? Tentu tidak. Karena selama ini adalah pelacuran daripada pimpinan-pimpinan misalnya PGI yang selama ini lebih banyak mereka berkonsultasi mungkin dengan MUI dan para radikal daripada memperjuangkan tuntutan-tuntutan kita. Oleh sebab itu ya kita yang ada di sini harus bergerak. Galarua ini merupakan salah satu lokomotif yang harus ditunjang. Karena dengan ini kita bersama untuk memperjuangkan Indonesia. Kalau tidak, Indonesia akan bubar, Pak. Pada waktu diskusi kita dengan Ferdinand, yang Ferdinand sendiri mengatakan bahwa Indonesia masih bisa ditanyakan oleh Pak Pol, kira-kira sampai kapan Indonesia ini bisa bertahan. Dia memperkirakan mungkin sekitar 10 tahun lagi. Bagi saya tidak, Pak. Dengan adanya pemupukan yang ada dan bukti-bukti di mana mereka nyatanya tidak ingin menangkap, bukan tidak Soma tidak bisa masuk dalam, tidak ingin karena apa? Pressure daripada MUI sangat kuat dan orang-orang yang di belakang ini para bohir, pecundang politik di belakang mereka semua, Pak. Jadi kalau kita biarkan begitu saja, ya berarti kita mengalah kepada keadilan dan kebenaran di Indonesia. Oleh sebab itu harus didobrak karena pemerintahan ini labil. Siapa yang kuat membayar dan siapa yang berpengaruh, itulah yang mereka dengarkan. Nah, masalahnya di sini orang-orang kita termasuk pentolan-pentolan gereja, PGI, semua itu mandul, tidak ada yang berani menyuarakan. Kawan-kawan kita yang berada di DPR, yang selalu dengan hebat waktu kampanye, saya akan memperjuangkan daerah saya tidak ingin akan melihat seorang yang tertekan dan miskin. Nyatanya mereka memperkaya diri dan cari aman dan nyaman. Jadi kalau kita justru diam, khususnya jemaat-jemaat, jangan lagi dengan kita di framing terus dengan ini soal politik. Dalam hidup ini selalu ada politiknya. Yang paling berbahaya yaitu politik praktis. Suatu gereja menempatkan pimpinan mereka dengan mengatur-ngatur supaya jemaat yang tidak boleh duduk karena melawan kebenaran. Nah, kebanyakan kita yang memang melawan kebenaran itu pasti akan dihianati. Tapi ya ngaju terus Pak
Pak Paul, Pak Santiamer, perjuangkan karena kita perlu militansi yang ada. Kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang kok somat sampai sekarang nggak ditangkap. Ini karena permainan. MUI melindungi dan pejabat-pejabat lainnya. Karena di Indonesia ya kita tidak bisa sembunyikan. Sampai panglimanya pun kan kita sudah tahu si Nurmianto. Nyatanya dia khilafah. Jadi semua lini mereka telah ada di dalam. Mahasiswa bukan lagi dalam tuntutan-tuntutan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi mencari posisi untuk mendapatkan uang, menuntut membuat suatu narasi supaya mereka sepertinya ada yang diperjuangkan. Padahal yang diperjuangkan lebih banyak menuju pada khilafah dan kadrun dan intoleran. Jadi saya pikir ya itu masukan saya. Kalau soal untuk federasi dan segalanya sih saya kira ya kita mensyukuri saat ini Indonesia masih bisa bersatu luar biasa. Karena kita maritime country itu tidak mudah untuk mempersatukan. Tapi dengan riak-riak seperti ini menunjukkan kita ada pilihan. Kalau memang mereka mau pakai agama mereka untuk menekan dan memperjuangkan keinginan mereka dengan identitas agama mereka, berikan kebebasan kepada provinsi-provinsi yang tidak menyetujui apa yang digariskan oleh identitas agama ini untuk berdiri sendiri. Itu aja bagi saya Pak, fair. Jadi tidak ada, kita tidak memberontak. Tapi fairness itu harus dinyatakan. Jadi begitu dulu Pak, terima kasih. Pak Robert, kalau begitu skenario-nya, jangankan federasi Pak, kan orang Batak memerdeka aja. Kalau misalnya mereka memaksakan. Jelas itu Pak, jelas. Karena Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita terikat di sana Pak. Kalau tidak, ngapain kita mesti ngikutin yang ini? Jadi kita fair Pak. Manado juga jangan takut-takut. Ambon jangan takut. Karena selama ini kita itu telah di-framing khususnya oleh kelompok-kelompok agama itu sendiri. Jangan takut, nggak usah nanti kita yang berbahaya. Nggak usah, hidup ini memang selalu berhadapan dengan berbahaya. Konsekuensi hidup adalah harus kita tempuh dan harus kita terima. Akhir dari semuanya kan kematian. Tapi bagi orang Kristen, kematian adalah suatu keuntungan. Jadi apa yang kita takutin? Lawan ketidakadilan. Pasti banyak orang yang akan setuju dengan kita. Dan coba kita juga rangkul mereka yang nasionalis, karena kita tidak bicara agama di sini. Kalaupun mereka tidak percaya ateis, rangkul kalau mereka ingin menyelamatkan Indonesia, karena Indonesia tidak diatur oleh agama. Jadi siapapun, jadi kalau tidak ya Batak merdeka dong, kan masa nggak berani. Terima kasih Pak. Sebentar Pak Robert. Ya silakan. Pak Robert, ini teman-teman kita yang di Garut yang membuka tabir NII ini kan kecewanya sama Bandung 1 Pak. Yang di ngomongin NII, beliau bongkarnya apa? Tidak diizinkan ada PKI, tidak yang ada di Jawa Barat. Padahal kasusnya NII Pak. Yang mereka yang diucapkan oleh Bandung 1 PKI itu maksudnya kan apa itu? Kan mengadu domba lagi Pak. Itu kita kecewanya kemarin Pak. Ya. Inilah Indonesia, Pak. Betul, Pak. Inilah Indonesia, Pak. Jadi mereka menginginkan untuk deferred thing. Jadi fokus kepada suatu tuntutan, mereka akan kembalikan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitan. PKI di Indonesia sudah lama bubar, Pak. Tidak ada lagi kekuatan-kekuatan PKI yang ada. Cuma di Indonesia, cuma 2 itu. Modalnya, Pak. Jadi agama, kekuatan agama atau PKI. Karena itu sepertinya rakyat itu dibodohin dengan ini. Baru yang ketiga adalah koruptor. Karena mereka ada penyandang dana sehingga ini bisa bergerak beli nasi bungkus untuk itu. Jadi kita bukan orang bodoh. Kita telah mengikuti cara perpolitikan bukan hanya di luar negeri. Di Indonesia ini sudah jelas itu. Permainannya seperti itu. Kalau ada yang mencoba-coba untuk melakukan suatu tuntutan, mereka itu divert dengan tujuan mengalihkan pandangan. Ini jangan rakyat kita dibodohin lagi. Tidak ada itu. Dan mereka menyembunyikan nama-nama yang seharusnya dituntut seperti Anwar Abbas, Yusuf Kala, Amin Rais, Fadlizon. Bagaimana ini? Jadi harus buka mata di sini, harus berani untuk mengemukakan. Jangan kita lagi untuk di framing. Dan secara khusus orang-orang Kristen. Supaya mari bersatu, tinggalkan itu
keinginan-keinginan secara pribadi dan memperkuat denominasi. Mari kita perkuat bangsa kita supaya jadi negara yang adil dan makmur. Jangan takut. Saya sudah bilang tadi, perjuangan kita untuk keadilan dan bukan karena perjuangan agama. Saya tidak bela agama. Kalau Kristen yang bobrok jadi sikat. Kalau dari suku kita juga yang banyak yang menyeleweng daripada cari muka, ya sikatlah, bukan tabiat. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.